Salam, Horas, menjojua, jua-jua, Yahoo, Salpe, Assalamualaikum, salam keselamatan. Kita bertemu dalam channel ini Bapak Ibu, yang kesempatan ini kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi perikop Evangelium untuk minggu kita tanggal 6 September tahun 2026 yang disebut juga minggu ke-14 setelah Trinitas. Tuhan memberkati kita. Untuk memulai perenungan kita, mari kita baca janji penyertaan Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang kedua. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Diberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada kesempatan ini kita akan merenungkannya dalam kerangka tema kasih kepada Allah dan sesama manusia. Kita baca Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku.
Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu melakukan, mengamalkan perintah firman Tuhan dalam perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah kami dengar dibacakan untuk kami. Kami kurang dapat memahaminya kalau Kau enggak menerangi hati dan pikiran kami. Cerahilah pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa berbuat lebih baik daripada orang-orang Samaria yang peduli akan kemanusiaan itu. Demi kemuliaan nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tema yang diajukan kepada kita kasih kepada Allah dan sesama manusia. Kasih adalah sebutan untuk Tuhan juga. Ya, menurut Injil Yohanes atau surat Yohanes. Siapa berbuat kasih berarti dia memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Yang mungkin sekali Tuhan itu sendiri tidak dikenalnya atau bahkan disangkalnya, tapi tanpa disadarinya dia melakukan kehendak Tuhan itu. Tuhan yang kasih itu sungguh sangat senang melihat manusia-manusia yang melakukan tindakan kasih. Mereka adalah umatnya di luar kumpulan domba-domba yang telah diselamatkannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ada 4 orang dalam cerita ini. Ahli Taurat, udah itu imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Selain itu adalah Tuhan Yesus yang menceritakan cerita tentang orang Samaria yang baik hati ini. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa 1:3 itu adalah kaum sekuler atau kaum beragama lain dibanding 3 orang umat beragama Yahudi. Dan yang mereka renungkan, persoalkan adalah bagaimana mendapat kehidupan yang kekal. Lalu Yesus memberikan suatu cerita yang ceritanya itu sebenarnya sangat bisa realistis terjadi. Ketika jalan dari Yerusalem menuju Jericho, suatu jalan yang tidak ada listrik penerangnya, gelap gulita, dan juga pada kesempatan tertentu digunakan orang-orang nakal, orang-orang jahat membegal sesamanya manusia, merampok di sana. Coba bayangkan, pertanyaan adalah bagaimana mendapat kehidupan yang kekal. Ahli Taurat yang mengajukan pertanyaan ini, bagaimana, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebenarnya itu pertanyaan yang diajukan oleh semua kaum rohaniawan dari setiap agama yang selalu mengajarkan ada hidup kekal bagi pengikut-pengikutnya.
Tapi bagaimana untuk mendapatkannya, itu persoalan setiap agama lah itu. Dan di sini dalam cerita ini satu orang yang sekuler, umat beragama lain, dan dua orang rohaniawan umat beragama Yahudi, bagian dari bangsa pilihan Tuhan. Kita lihatlah, kita periksalah satu persatu bahwa orang yang dirampok itu belum tentu orang Yahudi, tapi korban perampokan oleh penyamun-penyamun. Ya, di teks ini tidak dikatakan itu orang Yahudi, tapi tergeletak di jalan, luka-luka, dan sebenarnya setengah mati katanya. Ya bisa juga orang dengan ucapan ini ada yang takut menolongnya. Coba bayangkan kaum imam yang bisa salah kaprah kalau dengan sebutan setengah mati. Dengan mendengar mati, dia anggap itu sudah mayat. Sehingga peraturan yang sampai kepada imam ini dan Lewi ini yang melarang mereka menyentuh mayat, menyingkir. Dikatakan penyingkirannya adalah melewatinya dari seberang jalan. Tapi hanyakah itu alasannya bahwa mereka menjaga diri tidak najis? Ya bisa saja. Tapi terus terang rohaniawan seperti imam dan kaum Lewi ini tidak punya kemampuan menolong orang yang tergeletak itu. Mereka tidak punya ambulans, ya, berupa keledai. Mereka tidak punya uang untuk dibawa kemana. Tapi yang jelas sikap mereka yang tidak baik adalah mereka menyingkir dari orang yang kena rampok ini. Itu sikap mereka yang salah dan meninggalkan begitu. Mereka sebenarnya bisa saja tidak punya uang, tidak punya ambulans, tapi mereka bisa menunggu orang di tempat yang kena begal ini untuk meminta pertolongan mereka. Ya, kalau mereka tunggu orang Samaria itu datang minta bantu, tolonglah ada keledai, membawalah dia ke perawatan. Mereka tidak melanggar hukum kerohanian mereka. Memang menolong seorang yang kecelakaan itu, menolong orang yang sekarat merupakan proyek besar atau pekerjaan besar yang harus diusahakan manusia. Orang sekuler ini yang tidak rohani ini datang dengan keledai, ditungganginya keledainya dengan kendaraan mobil lah itu yang bisa bawa orang di dalamnya, di atasnya. Dia berhenti, dia periksa ada luka-luka, diminyakinya obatnya, ya, minyak dan anggur sebagai antibiotik, dibalutnya, dimasukkan ke ambulansnya, yakni keledai itu, dan dibawa ke perawatan, ya, dan dijamini juga di sana. Itulah pekerjaan kemanusiaan yang besar sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya kalau rohaniawan menolong orang-orang yang sekarat begitu, harus memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan untuk menolong mereka, ya.
Jadi bisa rohaniawan menyediakan ambulans di kantornya dan bisa menghubunginya untuk menjemput orang yang celaka itu untuk dibawa ke rumah sakit, ke tempat perawatan. Lalu para rohaniawan bisa juga mengumpulkan uang penguatannya. Kalau hanya untuk sekedar rohaniawan saja tidak cukup sekarang ini. Dulu pun tidak cukup, sekarang pun juga. Orang-orang sekuler dia gunakan uangnya, tenaganya, miliknya untuk membantu orang lain, apalagi yang sekarat dijumpainya di tengah jalan. Disitulah kekalahan kaum rohaniawan dalam peduli kemanusiaan dibandingkan orang-orang sekuler. Makanya kaum rohaniawan berjuang agar pelayanannya ada kelengkapan-kelengkapan untuk membantu orang-orang yang sekarat. Bukan hanya sekarat karena dibegal orang, tetapi sekarat dalam arti yang seluas-luasnya. Sekarang ini harus diusahakan sedemikian. Ya, makanya ada gereja juga yang sudah menyediakan rumah sakit besar-besaran, rumah sakit yang paling maju. Ada peralatan-peralatan untuk membawa orang yang sakit ke sana, yang sekarat. Ada obat-obat, ada modal. Dan itu sudah pekerjaan ribuan tahun dibangun. Dan kalau ada kelompok-kelompok Kristen yang berniat untuk membantu orang-orang sekarat yang terjadi di sekitarnya, dia juga harus bisa berbuat demikian. Juga kumpulan-kumpulan Kristen, Syarikat Huta, punguan-punguan marga juga berhak atau terpanggil juga untuk menyediakan kelengkapan-kelengkapan untuk menolong orang-orang yang sekarat, yang dihantam oleh badai dunia ini, sehingga tertolong bebas dari bahaya maut itu. Orang-orang sekuler sudah melakukannya, dan kita lihatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus terhadap orang itu. Orang-orang berlomba mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesamanya manusia. Tetapi mengasihi Allah dan mengasihi manusia tidak cukup dengan hanya kata-kata. Karena Allah kasih, makanya bertindak mengasihi kita, menebus kita, menyelamatkan kita, menghapus dosa kita, mengangkat kita dari lubang lumpur maut, dan membebaskan kita dari belenggu maut itu. Karena dia memang kasih. Dan kita harus tiru itu. Dan Tuhan Yesus juga demikian. Karena dia adalah penampakan daripada kasih Tuhan itu, dia melakukan apa yang lebih daripada yang dilakukan oleh orang Samaria ini terhadap orang dibegal itu. Makanya dalam perumpamaan sebenarnya dibalik apa cerita itu, dia mau mengatakan kepada orang-orang ahli Taurat itu, tiru kalian aku, katanya. Tiru kalian aku, lakukan seperti yang kulakukan. Kalau kalian malu meniru orang Samaria yang sekuler itu, ya saya tiru kalian, itu maksudnya Tuhan Yesus sebenarnya. Tapi orang Yahudi itu tidak memahaminya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan, lakukanlah seperti itu, pergilah, katanya, lakukan seperti itu, agar kau mendapat kehidupan yang kekal. Mungkinkah kita bisa disentuh oleh firman ini? Tirulah yang diperbuat umat beragama lain dalam rangka tindakan-tindakan kemanusiaan, membangun kemanusiaan. Jangan kau bercokol, cukup hanya berdoa dan yang lain-lain. Ya, egoisme kita membelenggu kita sehingga kita tidak mampu menolong orang lain dari keadaan sekarat mereka. Mari kita bertobat, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Ketahuilah bahwa mengasihi sesama manusia itu adalah pekerjaan besar
yang membutuhkan uang yang besar, kejujuran yang besar, ketulusan hati yang besar, dan pengorganisasian yang besar, dan juga kesediaan pemanfaatan pihak-pihak atau benda-benda lain, fasilitas lain dalam rangka membantu orang itu. Memang di negara kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pemerintah sudah memajukan BPJS ya, sebagai kepedulian tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan uang BPJS tidak dikorupsikan atau dialihkan kepada MBG. Tidak boleh itu, karena itu uang rakyat. Tapi kita sering tidak mengusahakan BPJS kita menjadi organ yang paling ampuh sebagai partisipasi kita menolong sesama kita yang sekarat. Ya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dua-duanya sangat penting. Dan sebenarnya setiap warga negara Indonesia, terutama orang-orang Kristen, harus berlomba-lomba untuk membangun BPJS yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Karena memang BPJS merupakan tangan Tuhan. Seperti orang sekuler ini, orang Samaria ini sebagai tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang sekarat dalam kehidupannya, baik kehidupan ekonomi, kehidupan kesehatan, dan kehidupan masa tua dan lain-lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perumpamaan Tuhan Yesus itu sangat menyentuh semua pihak, dan sebenarnya harus tulus melakukan itu. Ingatlah, pergunakan seperti orang Samaria menggunakan hal-hal yang ada untuk menolong orang yang sekarat itu. Tidak persoalan apakah agamanya atau rasnya atau apanya, tapi dia gunakan dirinya, miliknya, sekali itu, uangnya, perawatan atau penginapan tempat dia merawat, dan juga jaminan pembiayaan untuk kesehatan orang yang kena begal itu. Kita umat Kristen disuruh Tuhan untuk meniru itu. Jangan malu meniru pekerjaan yang baik demi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh orang lain, dan mari kita berbuat di tengah-tengah hidup kita, dalam kumpulan kita, organisasi kita, jauh lebih baik lagi, sehingga kita menjadi umat kebanggaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Selamat menunjukkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia dalam kehidupan nyata. Amin. Terima kasih Tuhan atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat menggerakkan kami untuk terus mengorganisir diri secara baik dalam rangka menolong orang-orang yang hidupnya keadaan sekarat sekarang ini. Terima kasih Bapak, kabulkan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari neraka. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.